Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Orang itu sepertinya senior Ji dari Istana Lautan Tertinggi. Xia Yuanba dengan paksa menelan seteguk air liur, menarik Yunce, dan bersiap untuk mengambil jalan memutar, tapi dia melihat bahwa setelah berhenti sebentar, Yunce tiba-tiba berjalan atas kemauannya sendiri. Ah, kakak ipar, Xia Yuanba tidak memegangnya dengan cukup erat. Dia menatap kosong saat Yunce berjalan menuju Ji Qianru yang, di matanya, bahkan lebih menakutkan daripada primordial beast yang ganas. Aroma di kota Phoenix ini sungguh penuh kebencian, rasa terbakar yang kering dan kasar ini adalah musuh terbesar kulit mulusku. Satu-satunya yang layak disebut cantik adalah bunga Phoenix yang mempesona ini. Sayang sekali, betapapun indahnya, sekuntum bunga pasti layu, sama seperti penampilanku yang bahkan lebih cantik dari bunga Phoenix ini. Aku akan menjadi tua suatu hari nanti, ini adalah aturan dunia, dan selamanya akan begitu kejam, setujukah kamu, Cece kecil? Dua kelopak bunga melayang lembut dari jari-jarinya, saat sosok di bawah pohon Phoenix berbalik, memperlihatkan wajah cantik memikat dan mata beriak yang menatap Yunce. Wajah dengan ekspresi seperti itu tidak diragukan lagi adalah senjata pembunuh yang sangat besar, namun Yunce tidak sedikit pun terpengaruh olehnya. Dia bergerak maju dengan ekspresi yang tak tergoyahkan. Junior Yunce, sapa Senior Ji. Saya berterima kasih kepada senior karena telah berbicara untuk junior ini. Senior Ji, lengan baju putih salju Ji Qianru melayang, saat dia mencambuk rambut panjangnya dengan pesona yang tak tertandingi. Aku paling benci orang yang memanggilku senior, lihat ketampanan muda yang satu ini. Saya juga lebih tua dari Anda hanya 600 tahun, bagaimana saya lebih tua dari Anda? Kalau kamu memanggilku senior lagi, yang ini pasti sudah marah loh. Lalu, bagaimana seharusnya junior ini memanggilmu? Ji Qianru menyipitkan mata centilnya dan berkata dengan wajah berseri-seri, kamu bisa memanggilku Qianru, atau kamu bisa memanggilku Qian kecil, Rurou kecil, Jiji kecil juga baik-baik saja. Meskipun Yunce mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, tenggorokannya sudah bergerak-gerak. Dia terdiam lama, menatap seolah dia tidak tahu harus menjawab apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, yang ini berbicara untukmu hanya karena yang ini merasa bahwa kamu masih tidak terlalu buruk. Ji Qianru menatap dari atas ke bawah, perlahan menyapu seluruh tubuh Yunce, tatapannya genit seperti air, langsung menyebabkan Yunce merinding. Dia awalnya ingin berbicara lebih lama dengan Ji Qianru, tapi dia benar-benar berubah pikiran sekarang, berharap dia bisa kabur begitu saja. Yunce dengan cepat berkata, bagaimanapun, junior ini tidak bisa cukup berterima kasih kepada senior Ji karena telah mengambil sikap dalam masalah ini. Maafkan junior yang bertanya, dalam beberapa tahun ini, apakah senior Ji, karena sejenis racun katak khusus, junior akrab dengan pengobatan, oleh karena itu, samar-samar saya dapat melihat beberapa petunjuk. Saya tidak yakin apakah saya benar. Oh, Ji Qianru menyipitkan mata dan menatap mata Yunce, lalu berkata dengan suara lembut, 200 tahun yang lalu, aku secara tidak sengaja bertemu dengan seekor katak jelek. Yang ini paling membenci hal-hal jelek seperti ini. Oleh karena itu, aku dengan santai menghancurkannya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan secara tidak sengaja bersentuhan dengan racun ganasnya. Ji Qianru mengulurkan jarinya dan melihat garis hitam yang tidak jelas di ujung jarinya, itulah sebabnya, kamu tidak hanya tidak boleh melihat hal-hal jelek, kamu bahkan tidak boleh menyentuhnya. Yunce berkata, racun yang disebutkan oleh senior Ji adalah sejenis racun katak yang melingkar jiwa, ia melekat pada pikiran, dan hidup dari darah. Oleh karena itu, cara-cara biasa sama sekali tidak mampu memaksanya keluar. Tentu saja, berdasarkan kekuatan mendalam senior Ji,
racun katak semacam ini tidak akan menimbulkan konsekuensi yang parah, tapi itu tidak bisa diabaikan juga. Junior memiliki beberapa kualifikasi dalam detoksifikasi, pelet detoksifikasi ini mungkin dapat membantu senior Ji. Kata Yunce sambil mengeluarkan pelet yang telah dia siapkan sebelumnya dengan menyuntikkan kekuatan pemurnian mutiara racun langit ke dalam pelet tersebut. Dia awalnya ingin menaruhnya ke tangan Qianjirou, tapi setelah melihat telapak tangannya dan berpikir sejenak, dia memilih untuk melemparkannya. Ji Qianru melambaikan jarinya dan menggenggamnya di antara jari-jarinya. Junior ini harus pergi. Yunce menangkupkan tangannya, lalu pergi seolah sedang melarikan diri. Pelet di tangannya berwarna hijau seperti batu giok. Hanya dengan memegangnya, seluruh tubuh akan merasakan aura kesegaran yang menusuk tulang. Ji Qianru melirik ke belakang Yunce dengan mata sipit, mengendus pelet, lalu membuka bibirnya dengan ringan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bersama dengan Xia Yuanba, dia berjalan-jalan di sekitar kota Phoenix. Yunce mendengarkan dia berbicara tentang hal-hal seperti Absolute Monarch Sanctuary. Sekembalinya ke halaman, kegelapan telah sepenuhnya menyelimuti sekeliling mereka. Kamar guru spiritual Gu Chang benar-benar gelap, dia tampak sedang beristirahat. Yunce kembali ke kamarnya. Saat menutup pintu, alisnya bergerak-gerak, dan samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang telah berada di dalam ruangan. Kembali ke benua Azure Cloud, dia diburu siang dan malam, dia telah lama mengembangkan kemampuan anti berburu yang sangat abnormal. Dia bisa mengetahui dengan sekilas apakah ada tempat yang disentuhnya setelah dia pergi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak perlu melihat perbedaannya, tapi nalurinya bisa mendeteksi gangguan apapun yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjangnya. Yunce menjadi waspada. Ini adalah area tamu kota Phoenix, orang luar tidak bisa masuk begitu saja, bahkan murid Phoenix pun tidak akan bisa masuk. Hanya dirinya sendiri, Xia Yuanba, dan guru spiritual Gu Chang yang tinggal di sini. Dia telah pergi bersama Xia Yuanba dan guru spiritual Gu Chang tidak punya alasan untuk berjalan melewati area ini. Siapa sebenarnya yang masuk? Alis Yunce merosot. Tatapannya menyapu setiap sudut dan celah ruangan secara menyeluruh, namun dia tidak menemukan jejak apapun yang menarik perhatiannya. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke samping tempat tidur. Saat dia ingin berbaring, tatapannya tiba-tiba tertuju pada bantal. Dia mengulurkan tangan, dan dengan cepat memindahkan bantal itu. Di bawah bantal itu secara mengejutkan ada seikat potongan batu giok hijau. Ini, Yunce yakin 100% bahwa potongan batu giok itu tidak ada sebelumnya. Karena setelah memilih kamar bersama Xia Yuanba, dia sengaja memeriksa tempat tidur dengan hati-hati. Yunce mengerutkan alisnya, langsung meraih potongan batu giok itu, lalu dengan hati-hati membukanya. Setelah pembukaan potongan batu giok pertama, 3 kata yang sangat berbeda bersinar di mata Yunce. Petir Fatamorgana Ekstrim. Petir Mirage Ekstrim. Yunce berteriak pelan. Ini sebenarnya adalah Extreme Mirage Lightning, pusaka keluarga Hua Minghai yang memiliki reputasi sebagai skill pergerakan mendalam nomor 1 di langit mendalam. Orang yang pernah ke sini adalah Hua Minghai. Bagaimana dia tahu ruangan mana yang akan menemukanku? Dan mengapa dia memasang potongan batu giok ini dengan Extreme Mirage Lightning yang tercetak di sini? Kekuatan besar Hua Minghai hanya berada pada tahap akhir dari alam mendalam langit, namun dengan petir Fatamorgana Ekstrim ini, ia menjadi orang suci bandit Mirage hantu, yang sangat terkenal di benua langit mendalam. Dia bahkan bisa dengan aman melewati sekte Phoenix Suci, dan bahkan beberapa tuan yang bertindak bersama tidak dapat menyentuh sudut bajunya. Bahkan bisa dikatakan bahwa petir Mirage Ekstrim membuat mulut Yunce berair. Namun, ketika dia menyelamatkan Ru Xiaoya dan menyatakan minatnya kepada Hua Minghai, dia ditolak. Itu karena keterampilan itu adalah keterampilan suci keluarga Hua miliknya,
sehingga tidak akan pernah bisa diwariskan kepada orang luar. Hua Minghai bahkan mengatakan bahwa selain permintaan itu, dia akan menuruti permintaan lainnya. Tapi sekarang, potongan batu giok yang di atasnya tercetak, Extreme Mirage Lightning, telah muncul di tempat ini. Sepertinya orang bernama Hua Minghai ini ingin kamu berhutang budi padanya. Jasmine berkata dengan tidak antusias. Yunce telah menyaksikan kekuatan petir Mirage Extreme dengan kedua matanya sendiri, dan kekuatan itu ada di hadapannya sekarang. Namun, setelah membalik potongan batu giok pertama, Yunce tidak terus memeriksanya lebih jauh. Setelah menyelamatkan Ru Xiaoya, Hua Minghai merasa malu, namun bertekad menolak permintaan Yunce untuk berlatih Extreme Mirage Lightning. Baru beberapa hari berlalu, dan dia berinisiatif untuk menyerahkannya. Bukan saja dia tidak mengirimkannya secara langsung, tetapi juga dikirim tanpa pesan. Apa yang dikatakan Jasmine tidak salah, jika dia benar-benar mempelajari Extreme Mirage Lightning begitu saja, maka dia akan berhutang budi pada Hua Minghai. Dan niat Hua Minghai mengambil inisiatif untuk mengirimkan Extreme Mirage Lightning, adalah untuk membuat Yunce berhutang budi padanya. Sepertinya setelah melihat penampilanku di turnamen peringkat 7 negara, dia ingin meminjam kekuatanku untuk membantunya mencapai suatu tujuan. Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Lalu kenapa dia tidak memberikannya padamu secara pribadi? Kata Melati. Yunce berkata dengan tidak tergesa-gesa, pertama, kekuatanku saat ini tidak cukup. Yang dia perhatikan adalah potensi saya. Dia yakin saya akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Kedua, dia merasa aku pasti akan menolak jika dia berbicara kepadaku secara langsung, oleh karena itu, dia memilih metode ini, dengan langsung mengirimkan umpan besar tanpa meminta apapun. Jika saya tidak bisa menahan umpan dan mengembangkan Extreme Mirage Lightning, maka saya akan berhutang budi padanya. Jika saatnya tiba, saya tidak akan bisa menolaknya. Cara lain untuk melihatnya adalah jika saya menggunakan Extreme Mirage Lightning ini, orang lain akan mengira saya berasal dari keluarga Hua. Jika itu masalahnya, sepertinya kamu sudah mengetahui motifnya. Kurang lebih, Yunce berkata, keluarga Hua Minghai dihancurkan oleh Sun Moon Divine Hall. Berdasarkan kemampuan Hua Minghai, baginya untuk mempertahankan nyawanya bukanlah suatu masalah, tetapi membalas dendam adalah hal yang mustahil. Karena itu, dia ingin meminjam kekuatanku setelah aku menjadi cukup kuat. Namun, semua orang takut pada Sun Moon Divine Hall. Itu adalah tempat suci yang terpenting. Tidak hanya itu, saya tidak punya permusuhan dengan mereka. Hua Minghai tidak akan terlalu naif dengan berpikir bahwa hanya petir Mirage Extreme akan membuat saya mengambil tindakan apa yang ingin dia capai. Atau haruskah saya katakan, dari mana datangnya kepastian itu? Kalau begitu, apakah kamu ingin mengolahnya? Petir Fatamorgana Extreme ini tidak akan terlalu mempengaruhi kemampuan bertarungmu, tapi dalam hal bepergian atau melarikan diri, itu akan sangat kuat. Di benua ini, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai keterampilan gerakan mendalam terkuat. Yunce merenung sejenak, namun akhirnya menutup potongan batu giok itu, dan menyimpannya di mutiara racun langit, meski sangat menarik, sebelum aku bertemu Hua Minghai lagi, sebaiknya aku tidak mengolahnya. Jangan pedulikan masalah ini dulu. Aku harus naik ke primordial mendalam ark yang misterius itu besok pagi, tapi aku terus merasa bahwa perjalanan ini akan memiliki banyak risiko. Tabut mendalam primordial adalah tempat terbaik bagi Sekte Phoenix Ilahi untuk menyerangku. Jika Anda mundur saat Anda merasakan risiko, maka jangan pernah berpikir untuk melakukan terobosan apapun. Kamu juga tidak akan sekuat sekarang. Jasmine berkata dengan dingin, primordial mendalam ark adalah satu-satunya hal di benua ini yang menarik minat saya. Anda harus membesarkan saya. Berdasarkan kekuatan jiwaku, aku mungkin bisa mengetahui rahasianya dalam sekejap. Mengerti?
Yunce mengerutkan bibirnya, untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup, aku perlu merevitalisasi dengan tidur. Sekte Phoenix Ilahi, Master Sekte, Feng Feiyan melayang sepanjang malam dan mendarat di belakang Feng Hengkong. Feng Hengkong berbalik, wajahnya tenang, dengan kegelapan yang tidak jelas. Dia menghadapi Feng Feiyan, dengan menggunakan suara yang sangat rendah. Dia berkata, kenaikan besok ke primordial mendalam Ark adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yunce. Apakah kamu mengerti niat kami? Alis Feng Feiyan berkedut, lalu mengangguk perlahan. Saya bahkan berpikir bahwa Sekte Master akan mengampuni Yunce. Yunce ini pasti tidak bisa dihindarkan, apalagi masa depannya akan membawa bahaya seperti apa. Sekte Master, Anda bisa santai. Saya akan mengatur agar orang-orang mengambil tindakan selama kenaikan besok ke primordial mendalam Ark. Berdasarkan hukum ruang khusus primordial mendalam Ark, tidak akan ada jejak yang tersisa setelah membunuh Yunce, atau, saya bisa melakukannya sendiri. Feng Hengkong mengangguk. Master Sekte, akankah Suer juga naik ke primordial mendalam Ark besok? Feng Feiyan bertanya. Itu benar. Primordial mendalam Ark muncul setiap 300 tahun sekali, melewatkan kesempatan ini berarti menunggu 300 tahun lagi. Saya pasti akan membawa Suir untuk pengalaman ini. Suer sendiri juga tertarik pada primordial mendalam Ark. Meskipun primordial mendalam Ark misterius dan aneh, namun tetap tidak terlalu berbahaya. Selain itu, semua tetua juga akan hadir. Feng Hengkong menambahkan. Feng Feiyan mengangguk, semoga akan ada hadiah untuk perjalanan ke Bahtera yang mendalam besok. Jika Master Sekte tidak punya apa-apa lagi, saya akan pergi. Saat suara Feng Feiyan turun, bayangannya perlahan menghilang ke dalam malam juga. Hari ini adalah hari pertama setelah berakhirnya turnamen peringkat 7 negara. Hari baru saja tiba, namun kota Divine Phoenix sudah menjadi medan kebisingan yang riuh. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas, menyaksikan siluet hitam kolosal di atas cakrawala. Hari ini adalah hari terakhir primordial mendalam Ark akan berhenti di Divine Kota Phoenix, dan juga merupakan satu-satunya hari Bahtera akan terbuka. Yunce bermeditasi sepanjang malam. Di pagi hari, ketika dia keluar dari kamarnya pada waktu yang dijadwalkan, Gu Chang dan Xia Yuanba sudah menunggu. Ketika mereka mendengar Yunce keluar, mereka berbalik pada saat bersamaan. Xia Yuanba dengan cepat berjalan mendekat, kakak ipar, aku baru saja hendak pergi dan memanggilmu. Primordial mendalam Ark akan terbuka sekitar 15 menit, orang-orang dari Sekte Divine Phoenix sudah naik. Ini tentang waktu, ayo naik. Guru spiritual Gu Chang berkata perlahan. Dia mengayunkan kocokan ekor kuda di tangannya, dan seketika, siklon energi sebesar 5 kaki secara bersamaan muncul di bawah kaki Yunce dan Xia Yuanba. Sebelum Yunce dapat berbicara, topan sudah mulai berputar, membawa tubuh Yunce terbang dengan cepat dalam garis lurus. Pada saat dia bereaksi, tubuhnya sudah berada 300 meter di udara. Konsep seperti apa 60.000 meter itu? Ketinggian awan biasa hanya sekitar 1 atau 2.000 meter. Tubuh Yunce terangkat ke atas dalam garis lurus, dengan cepat melewati lapisan demi lapisan awan saat angin di samping telinganya bersiul seperti gemuruh guntur. Yunce ingin berbicara, tapi saat dia membuka mulutnya, aliran udara yang mengamuk mengalir deras ke dalam mulutnya, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan patuh menutup mulutnya. Meskipun alam mendalam langit dan alam kaisar mendalam mampu memanfaatkan teknik mengambang mendalam, ketinggian 60.000 meter adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka capai. Untuk mencapai ketinggian ini, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan yang sangat besar di tingkat tuan. Dan bagi seorang raja yang sangat kuat, itu sebenarnya tidak seberapa. Tidak akan menjadi masalah untuk membawa beberapa ribu orang, apalagi membawa Yunce dan Xia Yuanba.
Akhirnya, setelah melewati lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya, suara angin di samping telinganya mulai mereda. Yunce mengangkat kepalanya. Jarak antara dia dan primordial mendalam ark yang sangat besar kurang dari 300 meter. Sejauh mata memandang, bahtera mendalam itu begitu besar sehingga batas-batasnya bahkan tidak bisa terlihat. Warnanya juga bukan warna abu-abu kusam yang terlihat dari bawah, tapi jelas semacam warna merah tua. Pada saat ini, hanya rentang waktu singkat dari waktu 100 tarikan napas yang telah berlalu, menjelajahi 60.000 meter dalam 100 tarikan napas, ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Yunce di darat. Tempat yang dibawakan oleh guru spiritual Gu Chang adalah salah satu sisi tabut mendalam primordial. Ketika ketiganya tiba, hanya 20 hingga 30 orang yang berhenti di tempat ini. Di antara orang-orang ini, Ji Qianru dan Ling Kun hadir, serta 3 orang dari Blackfin Nation. Termasuk di antara orang-orang ini adalah seorang setengah langkah menuju Tyrant, dan seorang praktisi muda yang mendalam. Ketiganya dari Blackfin Nation semuanya adalah tokoh puncak di antara generasi mereka, namun orang-orang di sekitar mereka semuanya berasal dari Sekte Divine Phoenix dan tempat suci, jadi ekspresi mereka sangat tertutup, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Selain orang-orang ini, semua orang berasal dari Sekte Divine Phoenix. Yunce melihat Feng Hengkong, Feng Feiyan, Feng Ximing, dan di samping Feng Hengkong, masih berdiri Feng Suer yang dilapisi kaca giok Phoenix. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk datang menjelajahi tabut mendalam primordial secara alami adalah eksistensi dengan kedudukan dan kekuatan yang sangat tinggi di Sekte Divine Phoenix. Dari 20 orang ini, selain Feng Suer tanpa aura, setiap orang mengeluarkan aura alam tiran. Beberapa puluh praktisi Tyrant melayang di udara bersama-sama. Perasaan menindas yang muncul sebagai akibatnya sangatlah menakutkan, bahkan udara sudah berhenti bersirkulasi sama sekali. Guru spiritual Gu Chang telah tiba, jadi Feng Hengkong dan teman-temannya berjalan mendekat dan memberikan penghormatan, tetapi kepada Yunce, mereka hanya meliriknya sejenak. Tatapan Xia Yuanba menyapu area tersebut saat dia berbicara di samping telinga Yunce, guru telah memasuki primordial mendalam ark sebelumnya. Dari apa yang saya dengar guru katakan, jumlah maksimum orang yang dapat memasuki primordial mendalam ark adalah 36. Setiap kali, selain 4 tempat suci besar, mereka yang masuk pada dasarnya adalah anggota inti dari Sekte Phoenix Suci. Termasuk kami, 35 orang telah tiba, seharusnya ada 1 orang lagi. Itu Ye Xinghan, kata Yunce langsung. Yunce mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah tabut mendalam yang sangat besar di depan matanya. Dengan penglihatannya saat ini, dia tidak mampu melihat pinggiran atas, bawah, kiri, atau kanan dari bahtera mendalam. Medan aura tak berwarna dan tak berbentuk melayang di atas permukaan bahtera mendalam. Setelah indera spiritual Yunce menyentuh bidang aura ini, itu akan benar-benar terputus, membuatnya tidak dapat merasakan sedikit pun aktivitas di dalam bahtera mendalam. Dan tepat di depan garis pandangnya, sebuah pintu muncul secara mengesankan di permukaan tabut yang mendalam. Pintu ini lebarnya 15 meter, dan jejak cahaya yang dalam muncul di permukaan pintu, berkedip-kedip dan mati. Kedipan segel energi yang dalam ini sepertinya menunjukkan bahwa segel itu akan segera menghilang. Tatapan semua orang juga terfokus pada jejak mendalam yang bersinar ini. Pada saat ini, suara angin topan terdengar jauh dari bawah. "Huff, baru saja tiba, sombong sekali." Feng Ximing mendengus dingin saat ekspresi jijik muncul di wajahnya. Semburan udara membumbung ke atas, dan siluet seorang pria kemudian melayang ke bawah, justru Ye Xinghan. Namun, dia tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh 2 wanita menggoda di sampingnya, yang satu menempel di kiri dan yang lainnya menempel di kanan dadanya.
Pakaian kedua wanita tersebut berbeda dari hari sebelumnya, berpakaian merah menyala hingga bagian tengah dada dengan bagian bawah hampir menutupi pantatnya, dan gerakan sekecil apapun menunjukkan segalanya. Meskipun semua orang yang hadir adalah ahli tingkat tuan yang luar biasa, ekspresi mereka masih menjadi tidak wajar. Hehe, sepertinya semua orang ada di sini. Tuan muda ini cukup sehat tadi malam dan tanpa sadar lupa waktu. Saya harap semua orang tidak tersinggung. Ye Xinghan memeluk kedua wanita itu, turun dari topan, dan berjalan mendekat. Tatapannya melewati semua orang saat dia melihat ke pintu bahtera yang sangat besar, sepertinya pintu bahtera yang sangat besar ini akan segera terbuka. Jika ada orang lain yang berani menjadi sombong, kasar, dan merendahkan ini, Sekte Divine Phoenix pasti sudah meledak sejak lama. Tapi orang ini adalah Tuan Muda Aula Sun Moon Divine Hall. Bahkan jika Sekte Divine Phoenix membencinya di dalam hati mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani menegurnya. Feng Hengkong mengangguk, Tuan Muda Balaye tepat pada waktunya. Hanya dalam beberapa tarikan napas lagi, pintu bahtera mendalam akan, Sebelum Feng Hengkong selesai berbicara, segel dalam di pintu bahtera tiba-tiba berhenti berkedip, dan kemudian perlahan menghilang. Pintu bahtera mendalam yang selalu tertutup perlahan dibuka pada saat ini dengan suara berderit yang sangat memekakkan telinga. Itu terbuka, Xia Yuanba berseru. Mereka yang mengunjungi primordial mendalam ark untuk pertama kalinya semua menahan napas, dan mata mereka menatap lebar. Pintu ketabut mendalam primordial terbuka dengan sangat lambat, dan beberapa lusin waktu berlalu sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Sebuah pusaran yang sangat gelap gulita terletak di belakang pintu, berputar dengan cepat seperti pusaran air lautan. Itu adalah pusaran air spasial untuk memasuki bahtera mendalam. Setelah masuk, kamu akan dikirim ke lokasi tetap di dalam bahtera mendalam. Hanya saja, bahtera mendalam primordial terlalu besar, dan bagian dalamnya sangat kusut dan rumit. Setelah bertahun-tahun, kami masih belum dapat menentukan kemana sebenarnya lokasi pengiriman kami berada di dalam bahtera besar. Guru spiritual Gu Chang menjelaskan kepada Xia Yuanba dan Yun Che. Karena sudah dibuka, ayo masuk. Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak. Karena enggan memperhatikan orang lain, dia mendekatkan dirinya ke kedua wanita itu dan melangkah ke pintu masuk tabut besar. Melihat sikapnya, ekspresi orang-orang dari Sekte Phoenix Suci segera berubah. Feng Ximing mengerutkan kening, dan berkata, Tuan Muda Balaye, berhenti. Langkah kaki Ye Xinghan berhenti. Dia menyandarkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi santai, apakah Divine Phoenix Prince punya sesuatu untuk diperintahkan? Saya tidak berani memberi perintah. Feng Ximing mengatupkan giginya, dan berkata, saya hanya ingin memastikan, apakah Tuan Muda Balai berencana membawa kedua wanita ini juga? Tentu saja, Ye Xinghan menyipitkan matanya, tapi mereka bukan dua wanita, mereka adalah selirku, Yueji dan Meiji, apakah kamu mengerti itu? Beberapa kata terakhir Ye Xinghan membawa kesan jengkel. Feng Ximing dengan kasar mengerutkan alisnya, tepat ketika dia hendak berbicara lagi, dia mendengar Feng Feiyan mendengus ringan dan berkata, Tuan Muda Balaye harus tahu bahwa hanya total 36 orang yang dapat memasuki tabut mendalam primordial. Orang-orang yang boleh masuk sudah diputuskan, ini bukan tempat yang bisa kamu masuki hanya karena kamu mau. Tuan Muda Balaye termasuk dalam 36 orang ini, namun kedua wanita muda yang dibawa Tuan Muda Balaye ini tidak termasuk dalam undangan Sekte Phoenix Suci kami. Gagasan yang diungkapkan dalam kata-kata Feng Feiyan sangat jelas, tapi bagaimana mungkin orang gila seperti Ye Xinghan menjadi seseorang yang mengikuti aturan? Matanya sipit saat dia berkata sambil tersenyum menyipit, bagaimana jika Tuan Muda ini harus membawa mereka masuk? Begitu kata-kata Ye Xinghan yang kasar dan tidak masuk akal penuh dengan ancaman keluar,
Kulit Feng Feiyan tiba-tiba menjadi kaku, tidak yakin bagaimana menjawabnya selama beberapa saat. Pada saat ini, tawa yang lembut dan lembut terdengar. Ya ampun, Han-Han kecil ingin membawa kedua wanita ini masuk, namun pihak lain tidak ingin Han-Han kecil membawa kedua wanita ini. Masalah ini sangat sederhana. Bunuh kedua wanita ini, bukankah itu akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya? Hahaha, tawa lembut yang bahkan lebih memesona daripada tawa seorang wanita ini sebenarnya menyebabkan semua orang tanpa sadar menggigil. Ekspresi Ye Xinghan menjadi sangat mendung. Ji Qianru, kamu berani. Hoh, jari Ji Qianru terangkat ke atas, dan sudut alisnya menekuk. Maksud Han-Han kecil adalah orang lain tidak berani melakukannya. Ye Xinghan sangat angkuh. Dan Ji Qianru terlebih lagi adalah seseorang yang bahkan tidak menaruh perhatian pada kaisar. Jika kedua orang ini benar-benar terlibat konflik, Sekte Divine Phoenix akan tetap menjadi yang paling malang pada akhirnya, apalagi fakta bahwa ini adalah momen paling krusial dari pembukaan Bahtera Mendalam. Feng Hengkong menghela nafas berat, lalu berkata, "Dua tamu tanah suci kami yang terhormat, pintu masuk ke tabut mendalam telah terbuka, ini sama sekali bukan waktunya untuk berdebat dan membuang waktu. Qiran, Yanmu, kalian berdua tetap di luar." Feng Qiran dan Feng Yanmu Feng Hengkong berbicara tentang berjalan keluar dari kerumunan Sekte Divine Phoenix. Meskipun ekspresi mereka redup dan mereka tidak punya pilihan lain, mengenai Ye Xinghan, mereka berani marah, tapi tidak berani menyuarakannya. Hahaha, Master Sekte Divine Phoenix benar-benar berpikiran luas, adil, dan masuk akal. Junior ini sangat berterima kasih kepada Master Sekte. Yueji, Meiji, cepat berterima kasih pada Guru Sekte Phoenix Suci. Itu tidak perlu. Feng Hengkong mengangkat tangannya, menekan rasa jijik di hatinya dengan susah payah. Pintu Bahtera telah terbuka, semua orang harus masuk. Wajar jika pemimpin Sekte Divine Phoenix masuk terlebih dahulu. Ye Xinghan mengambil sikap meminta maaf. Feng Hengkong tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memasuki tabut mendalam bersama Feng Xue'er. Saat kedua tubuh mereka menyentuh pusaran air spasial, mereka menghilang sepenuhnya ke dalamnya. Ye Xinghan, Yueji, dan Meiji mengikuti di belakang mereka, dan orang-orang dari Sekte Divine Phoenix lainnya masuk setelahnya. Ji Qianru berjalan melewati Yun Ce. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti, dan dia mengulurkan jari-jarinya yang putih bersih ke arah Yun Ce sambil berkata dengan lembut, "Cece kecil, aku berhutang budi padamu." Setelah dia berbicara, dia tersenyum mempesona dan melangkah ke pusaran air spasial. "Berhutang budi padamu." Xia Yuanba menatap Yun Ce dengan mata terbelalak, "Kakak ipar, apa maksudnya? Ini hanya masalah sepele, ayo masuk." Iya, Yun Ce dan Xia Yuanba adalah dua orang terakhir yang masuk. Saat mereka menyentuh pusaran air spasial, sebuah kekuatan menarik yang sangat besar menyambut mereka secara langsung. Selanjutnya, pikiran mereka berputar-putar karena kekuatan penghancur ruang yang menakutkan. Saat Yun Ce hendak menggunakan energinya yang dalam untuk melawan kekuatan penghancur ruang, sebuah bidang cahaya tiba-tiba muncul di depan matanya.